Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Anggi Francisca. Adik-adik bisa panggil kakak dengan nama Kak Anggi. Nah, jadi di sini kakak akan mengajak kalian untuk belajar tentang struktur teks negosiasi dan kaidah bahasa dalam teks negosiasi. Nah, jadi kita langsung saja ya adik-adik belajar tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan. Tentunya adik-adik sering dong melihat atau adik-adik sendiri yang melakukan negosiasi. Nah, sebelum itu kita saksikan dulu ya adik-adik video tentang negosiasi sebelum kita membahasnya. Permisi Pak, berapa harga bawang merahnya sekilo Pak? Sekilo 23.000 Bu, silakan. Waduh, kok mahal sekali ya Pak? Apa nggak bisa kurang harganya Pak? Gak bisa Bu, tapi bawang yang saya jual ini beda, bawangnya seger-seger dan bagus-bagus Bu, saya jamin kualitasnya gak akan mengecewakan. Silakan dilihat-lihat dulu. Oh iya ya Pak, ini bawangnya seger, besar-besar pula. Ya udah deh, saya mau sekilo, sama cabai rawitnya setengah kilo aja ya Pak. Iya dong Bu, rempah-rempah yang saya jual selalu baru dan bagus. Nih Bu, saya bonusin cabenya buat Ibu. Wah, terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Mampir lagi ya Bu. Itulah video tentang negosiasi adik-adik. Jadi video tadi yaitu si pembeli itu menawar harga bawang yang dijual oleh penjual adik-adik. Nah, setelah kita melihat video tadi, langsung saja kita akan membahas atau belajar tentang struktur teks negosiasi dan kebahasaan. Langsung saja deh kakak jelaskan apa itu struktur teks negosiasi dan kaidah teks negosiasi. Nah, jadi teks negosiasi itu adalah prosesnya tawar-menawar dengan orang lain, baik itu dengan teman, dengan keluarga, atau bahkan penjual. Adik-adik sudah melakukan negosiasi belum dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita sebagai manusia pasti pernah melakukan negosiasi, entah kita saat berbelanja atau saat kita bersama teman. Kegiatan tawar-menawar inilah yang disebut dengan negosiasi. Tidak hanya jual beli, tapi juga hal atau kegiatan yang di dalamnya ada proses tawar-menawar. Yuk kita langsung saja belajar tentang struktur teks negosiasi dan kaidah teks negosiasi. Baik, langsung saja kita ke materi yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi yaitu yang pertama, bersifat persuasif, yaitu yang menggunakan perkataan atau kalimat yang santun. Bahasa persuasif merupakan suatu bentuk bahasa yang digunakan untuk membujuk maupun menarik perhatian. Selanjutnya yaitu yang kedua, memuat unsur memerintah dan memenuhi perintah. Yang ketiga yaitu memuat unsur kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif yaitu pernyataan yang singkat dan jelas pada kalimat yang disampaikan. Misalnya, pada kalimat yang berisi pertanyaan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yaitu selanjutnya yang ketiga, menggunakan kalimat efektif dan kalimat langsung. Yang keempat yaitu memuat unsur perkataan atau kalimat kesepakatan. Yang kelima yaitu memuat kalimat yang menyatakan perbandingan.
Nah, jadi itu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks negosiasi. Jadi, struktur teks negosiasi itu ada 6 ya adik-adik. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua yaitu permintaan, yang ketiga yaitu pemenuhan, yang keempat yaitu penawaran, yang kelima yaitu persetujuan, dan yang keenam yaitu penutup. Agar lebih jelas, kakak akan menjelaskan apa saja pengertian dari struktur teks negosiasi. Orientasi. Nah, jadi orientasi ini adik-adik merupakan berisi salam pembuka dan pertanyaan kepentingan pembeli. Selanjutnya yaitu permintaan. Jadi permintaan ini berisi permintaan dari pembeli kepada penjual. Nah, selanjutnya pemenuhan. Jadi pemenuhan itu merupakan bagian saat penjual memenuhi permintaan oleh pembeli. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran merupakan bagian saat penjual dan pembeli melakukan negosiasi. Nah, selanjutnya yaitu persetujuan adik-adik. Jadi, persetujuan itu merupakan kesepakatan yang terjadi di antara penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu penutup. Jadi penutup ini berisi salam penutup dalam penjual dan pembeli. Nah, itu merupakan struktur teks negosiasi adik-adik. Nah, seperti yang di layar ini ya adik-adik, ini merupakan contoh teks negosiasi di mana di sini terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, di sini mereka melakukan transaksi dengan tawar-menawar adik-adik. Seperti contoh ini ya adik-adik. Pembeli, selamat pagi Bu. Penjual, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pembeli, saya ingin membeli tas, apakah ada tas yang berwarna hitam dengan tali rantai sintesis? Kalau ada, saya butuh 5 buah. Pembeli, ada Bu, kebetulan kami masih ada 10 buah. Pembeli, berapa harganya kira-kira per buahnya? Penjual, 500.000 Bu. Pembeli, apa boleh kurang 50-100.000 per buahnya? Saya kan belinya banyak. Penjual, mohon maaf, kami hanya bisa memotong harga 10.000 per buahnya karena kualitas produk kami bagus dan bahannya juga impor Bu. Pembeli, baiklah tidak apa, saya ambil 5 buah dengan potongan 10.000. Penjual, baik Bu, terima kasih untuk pembayarannya di kasir depan ya Bu. Pembeli, oke. Penjual, terima kasih sudah berbelanja. Nah, itu merupakan teks negosiasi ya adik-adik. Jadi di situ merupakan terjadinya transaksi jual. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang analisis teks negosiasi saat bertransaksi. Nah, jadi yang pertama yaitu kita akan menganalisis tentang orientasinya. Jadi, orientasi ini terdapat pada awal percakapan pembeli dan penjual adik-adik. Nah, misalnya seperti di layar ini ya adik-adik. Selamat pagi Bu, kata si pembeli. Lalu penjual menjawab, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Nah, itu termasuk orientasi ya adik-adik. Selanjutnya yaitu permintaan adik-adik. Jadi permintaan itu terdapat pada saat pembeli menanyakan barang yang pembeli inginkan adik-adik. Nah, contohnya pada layar ini. Nah, pembeli
berkata, "Saya ingin membeli tas, apakah ada yang berwarna hitam dengan tali rantai sintesis? Kalau ada, saya butuh 5 buah." Nah, itu merupakan permintaan dari pembeli adik-adik, maka disebut dengan permintaan. Nah, selanjutnya yaitu penawaran adik-adik. Nah, disinilah terjadinya tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Jadi, pembeli akan menawar dengan harga terendah menurut pembeli. Seperti itu adik-adik. Nah, seperti di layar ini, di sini terjadinya tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Pembeli mengatakan, "Berapa harganya kira-kira per buahnya?" Lalu penjual menjawab, 500.000 Bu. Pembeli mengatakan, "Apa boleh kurang 50.000 sampai 100.000 per buahnya? Saya kan belinya banyak." Lalu penjual mengatakan, "Mohon maaf, kami hanya bisa memotong harga 10.000 per buahnya karena kualitas produk kami bagus dan bahannya juga impor, Bu." Nah, itu terjadi tawar-menawar pada saat pembeli ingin membeli tas adik-adik. Selanjutnya yaitu persetujuan. Nah, jadi persetujuan itu merupakan persetujuan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam bertransaksi adik-adik. Nah, seperti di layar ini, pembeli mengatakan, "Baiklah, tidak apa, saya ambil 5 buah dengan potongan 10.000 per buahnya." Lalu penjual mengatakan, "Baik Bu, terima kasih untuk pembayarannya di kasir ya Bu." Nah, jadi dalam negosiasi tawar-menawar pasti ada persetujuan tentunya. Saat kita melakukan transaksi jual beli, pastinya kita sebagai pembeli ingin harga yang termurah yang kita inginkan, pastinya kan adik-adik. Nah, jadi karena itu persetujuan dalam melakukan transaksi itu sangat diperlukan untuk kita bisa mendapatkan harga yang kita inginkan dengan harga yang murah adik-adik. Nah, selanjutnya yaitu penutupan. Jadi penutupan ini merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam negosiasi adik-adik. Jadi pembeli mendapatkan harga termurah yang diinginkan dengan disetujui oleh sang penjual. Jadi bagaimana adik-adik? Sudah jelas belum tentang pembelajaran kita hari ini? Yaitu tentang struktur teks negosiasi dan kaidah kebahasaannya. Nah, jadi tentunya adik-adik hari ini mendapatkan pembelajaran yang penting, sehingga nanti pada saat adik-adik belajar struktur teks negosiasi dan kaidahnya, adik-adik akan mengerti apa saja yang terdapat dalam strukturnya dan kaidahnya. Sampai sini ya pembelajaran kita hari adik-adik. Kakak ucapkan terima kasih.